就是正道。Halo brother, dimanapun kalian berada semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan dari episode sebelumnya. Seorang pemuda culun dan lemah kini mulai menunjukkan kekuatannya yang tersembunyi. Walau dia masih menyamar menjadi rakyat biasa, tujuan hidupnya hanya satu, yaitu balas dendam kepada sekte terkuat yang tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Baishi terkejut dan senang melihat Gou bisa bicara, namun pangeran masih bingung karena baru pertama kali dia menjadi raga Gou. Saat pangeran marah kepada Baishi, tiba-tiba dia teringat pesan sang ibu untuk menyembunyikan identitas sebagai pangeran dan menjadi Gou untuk sementara. Baishi yang tak curiga apa-apa menganggap Gou kambuh lagi penyakit hilang ingatannya. 新国的子民理应保家卫国，新王被杀，新国被灭，我的父。你去只会送死，防止他再犯病，给我把他捆起来。 Malam harinya, Gou diikat karena dia ingin pergi melawan kerajaan Bai. Gou yang masih belum bisa beradaptasi masih menganggap dirinya sebagai pangeran. Para bocil dan Baishi pun merasa aneh dengan tingkah lakunya. Baishi mencoba untuk menyadarkan Gou. 你是谁？我是阿狗。 Dan pada saat waktunya makan, Gou merasa jijik dengan makanannya yang tak biasa dia makan. Saat mereka sudah tertidur, Gou berhasil melepaskan ikatannya. Dia merasa kesal terhadap Baishi namun merasa kasihan juga melihat kehidupan mereka. 百般折辱本王子，这个刁民。 Pagi harinya, terlihat jasad Raja Xin dan para petingginya yang sudah tewas digantung di gerbang istana dengan disaksikan oleh seluruh warga. Gou yang sudah berada di sana merasa geram dan marah. Namun apa daya, hanya bisa melihat dari kejauhan. Tak berselang lama, Pangeran Zhouqi muncul mencabuk jasad Raja Xin yang membuat Gou semakin sedih dan murka. 之辱，我一定会加倍。你们谁敢把头转过去？ Gou yang semakin geram memutuskan untuk menyerang sendirian. Namun tak diduga tiba-tiba muncul prajurit kerajaan Xin yang tersisa di bawah pimpinan Jenderal Han. Jenderal Han terkejut saat Gou mengatakan akan merebut jasad ayahnya. Dia pun merasa senang karena sang pangeran ternyata masih hidup. Jenderal pun memberikan sesuatu untuk meleburkan jasad Raja Xin. Jenderal dan para prajurit melanjutkan lagi pertempurannya. Sedangkan Gou menghampiri sang ayah dan menemukan plakat raja. Gou pun dengan segera melebur jasad ayahnya. 孩儿不孝，把新国余孽给我杀光！ Akhirnya Gou dan Jenderal Han berhasil melarikan diri, namun tak disangka ternyata Baishi berada di sana. Yang sontak saja membuatnya terkejut melihat Gou berubah total. Tak berselang lama Gou dan Jenderal tiba di gubuknya. Gou menegaskan kepada Jenderal untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran. Diyakini rakyat biasa sebagai Gou yang tinggal bersama seorang gadis dan para bocil yatim piatu. 我现在不再是王子，等他们回来了，千万不要露出马脚。阿狗兄弟，你放心。来。 曾经是神族的一缕善缘，放在了人间，新的身份，重新活下去。没想到，我不会让你死的，只剩下你了。我去找一找，肯定有能治你伤的药。 Saat Gou sedang mencari obat untuk Jenderal, tiba-tiba Baishi muncul memberikan obatnya. Gou sedikit terkejut saat Baishi mengatakan telah melihat semuanya. Gou pun dengan segera mengobati Jenderal. 我就立刻离开。
Utusan klan dewa mendatangi kerajaan Bai. Raja dewa meminta batu merah diperbanyak 10 kali lipat, seperti permintaan kepada kerajaan Xin dulu. Namun kerajaan Bai menuruti perintahnya. Xuan Cai memberikan saran untuk merubah peraturan para pekerja yang akan direkrut di tambang. Kali ini semua orang harus dipekerjakan kecuali yang sudah tua dan anak-anak. 大可更改律今，兴国一王。这是来自神族的优质。多谢神使馈赠，每月进贡足量的血食。 Baisi mengajak Gou untuk menangkap ikan untuk menguji apakah dia benar-benar Gou karena Baisi sudah mulai curiga. Dan benar saja dia tak mampu menangkap ikan satupun. Sedangkan tangkapan Gou tak pernah meleset. Saat perjalanan pulang, Baisi yang masih penasaran menyuruh Gou untuk mengambil kayu bakar. Dan ternyata dia dijaring. Baisi pun dengan segera menanyakan siapa sebenarnya. Namun Gou berhasil meyakinkan Baisi bahwa dia sudah hilang ingatan sejak pingsan saat peperangan. 我是阿狗啊。撒谎！你究竟是什么人？想起了很多小时候的事情，然后就把脑子摔坏了。你为什么要去烧新王的尸体啊？王身上有不少好东西，想去捞点油水。 Pangeran Zhouqi membawa seorang gadis ke suatu ruangan. Namun setelah si gadis memasukinya, ternyata dia ditumbalkan untuk persembahan kepada pendekar dewa yang bernama Guimu untuk meningkatkan kesaktiannya. 这次的不必。多谢上神夸奖，先行告退。 Pangeran Zhouqi penasaran kepada seorang pemuda yang melebur jasad Raja Xin. Dia curiga orang tersebut adalah Pangeran Wugeng. Namun tak mungkin masih hidup karena pangeran sendiri melihatnya tewas bersama ibunya. 来人啊！跟身材、样貌相似的人，给我全国搜查，查练下去。殿下，格杀无论。 Akhirnya Gou dilepaskan setelah Baisi yakin bahwa Gou melakukannya hanya untuk uang dengan mengambil plakat raja untuk dijual. Dan plakatnya kini dibawa oleh Baisi untuk dijual meski Gou memohon agar mengembalikannya. 还给我。还给你，可不小啊！吃药吃饭哪样不要钱？这柴米贵。走吧。 Mereka pun kembali ke rumah dengan menjalani kehidupan seperti biasanya. Gou pun sudah mulai beradaptasi dengan sekitar dan terutama dengan makanannya. Setelah beberapa hari berlalu, Jenderal Han pun sudah mulai pulih. Suatu malam, tubuh Baisi sangat kedinginan. Dia bermimpi masa kecilnya saat pertama kali bertemu dengan Gou. Dan ternyata tubuh dingin Baisi adalah penyakit bawaan sejak kecil. Namun tak disangka dinginnya seketika hilang saat bersentuhan dengan Gou yang mengalirkan energi dari gelang ajaibnya. Sejak saat itulah Gou sering menyembuhkan Baisi ketika penyakitnya kambuh. Namun saat ini pangeran tidak mengetahui yang membuat Baisi semakin kedinginan. Para bocil pun mengingatkan hanya Gou yang bisa menyembuhkannya. Namun Gou terlihat semakin bingung. 他身上怎么这么凉？每次白菜姐姐的病都是你治好，这是白菜姐姐老毛病了。阿狗哥哥，你忘了吗？我知道了。 Baisi pun pingsan lalu dibawa ke tabib untuk diobati. Dan tak berselang lama dia pun sadar ingin pergi karena penyakitnya tak bisa diobati oleh tabib. Baisi kesal karena setiap penyakitnya kambuh, Gou selalu menyembuhkannya. Namun kali ini Baisi merasa yang berada di hadapannya bukan Gou. 连这么重要的事情都不记得，别装了，你根本就不是阿狗，陪在我身边帮我治病。 Saat masih berada di dalam ruangan tabib, tiba-tiba prajurit kerajaan Bai memaksa para warga untuk bekerja di tambang. Tabib pun dengan segera menutup pintunya dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi lewat pintu belakang. Karena jika sudah memasuki tambang, tak ada satupun yang bisa kembali dari tempat tersebut. Namun setelah keluar, mereka pun akhirnya terkepung juga. Gou akhirnya berhasil mengusir mereka, dan tanpa sengaja tangan Gou bersentuhan dengan Baisi yang otomatis penyakitnya sembuh seketika. Lalu mereka pun pulang. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor harimau muncul menyerang. Gou kewalahan melawan harimau, namun saat akan menyerang lagi dengan mengejutkan ternyata seorang bocil yang bernama Caca mengendalikan harimau tersebut. Tak ada jalan lain, Gou pun dengan terpaksa dibawa oleh mereka. Dan tak berselang lama muncul Jenderal Han. Dia terkejut melihat pangeran dan Baisi ditangkap.
Gou dan para warga dibawa menuju tambang untuk menggali batu merah yang akan dipersembahkan kepada Raja Dewa. Tambang tersebut berada di puncak Gunung Bei yang dikenal sangat menakutkan. Siapapun yang sudah memasuki tambang tak akan bisa melihat lagi matahari dan tak pernah ada yang kembali. Dan setelah jauh berjalan, mereka pun akhirnya tiba memasuki tambang. Mereka semua dikumpulkan dan ditindas diperlakukan seenaknya. Dan tiba-tiba, ketua tambang yang bernama Senjing muncul, seorang pendekar tua berilmu tinggi. 此次一共征得壮民80人整，生活还是很好的。生活，一起挖矿，我会尽力的满足大家。 Dan ternyata si bocil pengendali harimau adalah anak kesayangan Senjing yang merupakan kelemahannya. Semua keinginannya selalu dipenuhi dan siapapun yang berani menyentuhnya akan binasa di tangan Senjing. Dia pun pergi bersama putranya. Para pekerja semua dikumpulkan untuk diberi tanda di tubuhnya bahwa mulai saat ini mereka adalah budak tambang selamanya. Tak berselang lama muncul ketua pekerja yang bernama Yuncai. Dia dikenal sangat kejam dan tak berperasaan. 难道你们甘心永远在这儿当奴隶吗？臭小子，放开我！ Gou pun akhirnya ditandai juga sebagai budak tambang. Semua pekerja menjalani kehidupan sehari-harinya penuh dengan penindasan. Mereka bekerja hampir seharian penuh harus mencapai target yang ditentukan. Jika tak mencapai target, maka tak akan mendapat jatah makan dan istirahat. Gou masih bingung kenapa Raja Dewa sangat berambisi menginginkan batu merah dalam jumlah yang sangat banyak. Permintaan setiap bulan semakin bertambah, yang otomatis akan membuat rakyat semakin sengsara. Mereka dipekerjakan tanpa batasan waktu. Gou pun protes kepada Yuncai agar para pekerja beristirahat dulu. 我们是人，不是刍狗骡马。你小子有种！今日的伙食就减半，干活。 Setiap waktunya makan, semua orang berebut mendapatkannya. Tak seperti layaknya memberikan makan kepada manusia. Dan sering juga Gou beserta teman-temannya tidak diperbolehkan makan. Yuncai seperti menyimpan dendam kepada Gou, dan Gou pun tak tinggal diam. 你就是故意刁难我们。来，吃。百夫长，我说不准吃，我说了不准吃，就不准吃。一狗，欺下媚上。哎呦，这狗哥，别吃这条奴隶狗！再有下次，弄死！ Gou dan Baishi menjalani kehidupan setiap hari di dalam tambang tanpa pernah melihat lagi matahari. Suatu saat Gou melihat salah satu pekerja yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dia pun dengan segera menghampirinya. Si kakek menceritakan tentang seseorang yang tatapannya sama seperti Gou. Yang dia ceritakan ternyata Raja Shin muda, satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari tambang. Dan setelah beberapa tahun kemudian dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan besar yaitu Kerajaan Shin. Melihat penyakit si kakek semakin parah, Gou dengan segera melaporkannya kepada Yuncai. Si kakek memberikan seekor burung kecil kepada Baishi untuk dijaganya. Dan tak berselang lama, si kakek pun dibawa untuk diobati. Namun dengan mengejutkan, ternyata si kakek dibuang. Ni也怕死吗？ Suatu hari, penyakit Baishi kambuh lagi. Gou mencari seseorang yang bisa mengobatinya namun sia-sia. Tak berselang lama, Yuncai dan prajuritnya muncul. Gou pun dengan segera membawa Baishi. Namun setelah lama berjalan, dia menemukan jalan buntu. Dan dengan mengejutkan, mereka tak bisa melihat Gou. 人呢？看见跑进来的。是啊，他们怎么好像看不见我们？ 再不施救，可就来不及了。 Dan tiba-tiba, si kakek yang telah dibuang masih hidup. Ternyata dia adalah seorang pendekar berilmu tinggi yang menyamar menjadi pekerja tambang demi bisa bertemu dengan Gou. Si kakek pun memberikan obat ajaib untuk Baishi. Dan dengan mengejutkan, ternyata si kakek mengetahui siapa Gou sebenarnya. 真香！你到底是什么人？你刚刚叫我什么？ 五更啊，我是为你而来，新王。
Si kakek akan membantu mengeluarkan Gou dari tambang. Namun dia harus berjuang dulu menjadi seorang budak tambang yang tangguh yang bisa mencuri perhatian Senjing. Dengan begitu Gou akan bisa menyelamatkan semua warga keluar dari tambang. Si kakek pun memberikan dan mengaktifkan kekuatan Gou yang tersimpan, yaitu sebuah jurus pukulan api. Gou beraktivitas sehari-hari seperti biasa, masih menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari tambang. Dan tak terasa, waktu telah lama berlalu. Kini saatnya Gou mulai merencanakan strateginya. Dia mengajak Baishi dan dua rekannya untuk merancang rencananya. 小点声。不管阿狗做什么，我都会跟他一起。相信你，一定能带我们逃出这个地狱。从今天起，你是我们的大哥，我们自己可以掌控自己的命运。 Gou pun mulai menjalankan rencananya. Dia kini bersikap baik kepada para petugas dan selalu memberikan batu merah dalam jumlah yang banyak. Yang sontak saja membuat para petugas merasa aneh tiba-tiba Gou berubah drastis. 很好。白副长，请百夫长大人多多关照。Yuncai yang merasa curiga dengan Gou dan kawannya, dia mengikuti Gou secara diam-diam. Dan benar saja kecurigaannya terbukti. Ternyata Gou dan kawannya merencanakan untuk melarikan diri dengan menggali sebuah terowongan. Yuncai pun dengan segera melaporkannya kepada Senjing. Lalu dia memerintahkan para petugas untuk membawa Gou dan kawannya dan memeriksa terowongan tersebut. 把那个阿狗给我押过来，说的那个飞洞，把那个地道给我找出来。拜见陈庆大人。在挖地道，密谋逃跑。冤枉啊，大人，绝对没有这种事。东窗事发了。 我们是为了提高血石的采量。 Gou dan kawannya mencoba meyakinkan Senjing bahwa semuanya adalah fitnah. Gou menggali terowongan baru hanya untuk menghasilkan batu merah yang lebih banyak lagi dan terbukti dari setoran setiap harinya. Yuncai pun tak bisa mengelak lagi karena kebenarannya seperti itu. Gou juga melaporkan bahwa Yuncai memperlakukan para pekerja tidak selayaknya kepada manusia. Dan tak berselang lama, prajurit melaporkan bahwa tak ada tanda-tanda terowongan untuk melarikan diri. 查明了，但不是地道。确认到你们挖地道。 Dan ternyata semua ini adalah siasat Gou memancing kecurigaan Yuncai agar dilaporkan kepada Senjing dan tak terbukti. Dengan begitu, kepercayaan Senjing kepada Yuncai melemah. Dan terbukti siasat Gou berhasil. Kini Yuncai ketakutan di hadapan Senjing. Lalu Senjing memutuskan bahwa Yuncai dan Gou akan bertarung bersama melawan makhluk buas raksasa. Siapapun yang bertahan hidup akan diangkat menjadi ketua pekerja dan akan diberikan satu permintaan. 这样，你们现在双方各执一词。老蔡，阿狗，我抓了一只大脚的。 去跟他作战，让他继续担任百夫长的职位。谁若是能够活下来，另行赏赐。 Akhirnya pertarungan pun dimulai dengan disaksikan oleh seluruh pekerja. Semua terlihat panik termasuk Gou dan Yuncai karena makhluk tersebut adalah monster yang sangat ganas dan mematikan. Gerbang pun mulai dibuka dan muncullah monster raksasa. Si bocil Caca sangat senang melihat pertunjukannya. Baishi mengingatkan sekuat apapun makhluk pasti ada kelemahannya. Yuncai yang sangat ketakutan dihajar hingga tewas seketika. Kini yang tersisa hanya Gou seorang. Tak disangka akhirnya Gou berhasil mengalahkan raksasa dengan disambut gembira oleh seluruh pekerja. Raksasa pun menyerah dan kembali ke tempatnya. Dan kini Gou resmi menjadi ketua pekerja menggantikan posisi Yuncai dengan dilantik langsung oleh Senjing. 谢陈庆大人。 Dan akhirnya Gou kini terlihat berbeda dengan memakai pakaian ketua pekerja. Dia mengumumkan bahwa mulai saat ini berjanji akan memberikan makanan dan pakaian yang layak. Dan benar saja, di hari pertama Gou bertugas, dia langsung memberikan makanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 我绝对说到做到。
我就是大家的百夫长了，大家都可以吃饱穿暖。今天香喷喷的米饭，谢谢。来， Suatu hari, Gou akan menemui Senjing untuk melaporkan semua yang berhubungan dengan tambang. Namun saat mendekat, Gou terkejut melihat tenaga dalam Senjing yang luar biasa. Gou merasa bahwa Senjing bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Namun anehnya kenapa dia tunduk kepada kerajaan Bai dan klan dewa. 您可以过目。你的心思倒是很细，自会有人将东西送到矿区的。 Tak terasa waktu telah 4 tahun berlalu. Kini saatnya Gou menepati janjinya dia akan membebaskan seluruh warga dari cengkeraman gunung tambang. Namun sesuatu yang besar terjadi di dalam tambang. Ada makhluk misterius yang mengancam para pekerja. Setiap hari ada yang hilang dibawa oleh makhluk tersebut. Dan tanpa diduga, Pangeran Zhouqi beserta pendekar Guimu tiba di gunung tambang dengan disambut oleh Senjing. 恭迎鬼木大神。 Senjing ah. Saat mereka masih berbincang, Guimu tersinggung dengan perkataan Senjing tentang kekalahannya oleh Raja Xin. Guimu murka dan merendahkan Senjing. Dan ternyata Senjing adalah seorang raja dari kerajaan Wangu yang telah binasa diratakan oleh klan dewa. Dia terpaksa tunduk dan mengalah demi keselamatan putra kesayangannya. 鬼木大神教训的是。 Kedatangan Pangeran Zhouqi untuk berlatih tenaga dalam kepada Senjing. Namun Senjing saat ini sedang disibukkan dengan kemunculan makhluk misterius yang hingga saat ini sudah hampir 100 orang yang hilang. Guimu dan Pangeran akan menyelidikinya secara langsung. Dan saat mereka tiba di tambang, Gou terkejut melihat mereka. Tak lama Senjing pun memanggil Gou untuk menjelaskan tentang makhluk tersebut. Namun Pangeran terkejut karena dia mengenali Gou orang yang telah melebur jasad Raja Xin. 见过王子殿下。等等，你抬起头来。 我好像在白城见过你，和一群新国余孽烧毁新王尸体。你认错人了吧，大人？是跟新王的儿子武庚。这小子绝不是什么王子，人长相似，并不稀奇。这次姑且饶过你。多谢大神，多谢。 Makhluk misterius muncul kembali, dia dikejar oleh para prajurit. Pangeran dan para petingginya pun ikut terpancing mengejarnya. 受死吧！ Dengan mengejutkan, ternyata makhluk misterius tersebut adalah Gou. Dia melakukannya untuk menepati janjinya. Ternyata semuanya adalah siasat Gou. Para pekerja yang hilang ternyata tidak tewas. Mereka telah berhasil dibebaskan keluar dari gunung tambang melalui jalan terowongan yang telah dibuat. 快走吧，别被人看到，奴隶印记紧。 Dan pada saat Caca beserta para pengawalnya sedang bermain di hutan dekat tambang, tiba-tiba makhluk misterius muncul. Sementara Senjing sedang melatih Pangeran Zhouqi. Dan tak berselang lama, prajurit mengabarkan bahwa Caca hilang dibawa oleh makhluk misterius yang sontak saja membuat Senjing murka. 什么？你立刻通知下去，一个都不许出来！是，这是便宜了你。现在不杀你，敢弄丢我的渣渣！现在最要紧的是救回我的儿子，我说了算。 Perintah dari Senjing, semua pekerja dikumpulkan dalam satu ruangan dan tak boleh ada yang memisahkan diri. Dan tiba-tiba Bai Si dibawa oleh pengawal pangeran yang terlihat oleh salah satu kawannya. Bai Si dibawa akan ditumbalkan kepada Guimu untuk diserap energinya. Namun dengan mengejutkan, saat Guimu akan menyerap energi Bai Si, tiba-tiba Gou mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan sesuatu. Gou mengatakan penyamaran yang sebenarnya bahwa makhluk misterius adalah dirinya, dengan tujuan untuk membebaskan para pekerja keluar dari tambang, yang sontak saja membuat mereka semua terkejut dan kagum apa yang telah Gou lakukan. Tak berselang lama muncul petugas penjaga pintu. Dengan mengelabui mereka, akhirnya Gou berhasil mendapatkan kuncinya. Gou pun dengan segera membawa mereka semua menuju keluar tambang untuk dibebaskan.
Mereka pun akhirnya bebas melihat matahari lagi setelah sekian lama terkurung. Gou senang telah berhasil menepati janjinya. Namun dengan mengejutkan, salah satu kawannya mengabarkan bahwa Baishi dibawa oleh Pangeran Zhouqi. Gou pun dengan segera mencarinya, dan tiba-tiba burung kecil muncul menunjukkan tempatnya. Hingga tibalah Gou di depan pintu dengan murka mengeluarkan kekuatannya. Gou yang masih belum mampu menandingi kesaktian Guimu dia terpental dan terluka parah. Guimu terus menyiksanya hingga Gou hampir kehilangan nyawanya. Namun Gou bersiasat seolah memohon untuk mengampuni nyawanya. Akhirnya Guimu pun melepaskannya. Dan ternyata Gou akan meledakkan sebuah guci besar. Mereka berdua akhirnya berhasil melarikan diri dari kebrutalan Guimu. Sementara Senjing dan prajuritnya masih mencari putranya. Namun tiba-tiba seorang prajurit mengabarkan bahwa Guimu adalah makhluk misterius tersebut. Senjing murka dan segera pergi. Sementara Gou dan Baishi dikejar oleh belalang beracun sihir Guimu. Dan tiba-tiba Senjing murka kepada Guimu karena dicurigai telah membawa putranya. Gou pun meyakinkan Senjing bahwa Guimu yang telah membawa Caca untuk diserap energinya. Dengan bukti sebuah kalung milik Caca ada pada Guimu. Baishi pun lebih meyakinkan lagi bahwa dirinya juga akan diserap namun dengan tepat waktu Gou menyelamatkannya. Dan Senjing pun semakin murka. Ternyata kesaktian Senjing jauh di atas Guimu hingga dia kalah dan terpental. Dan tiba-tiba muncul Pangeran Zhouqi menjelaskan kebenarannya yang dia dapatkan info dari prajuritnya. Bahwa semua ini adalah siasat dari Gou. Dan Caca sebenarnya masih hidup berada di tangan Gou. Yang sontak saja Senjing semakin murka mengejar Gou. Senjing mengancam Gou untuk mengatakan di mana Caca disembunyikan. Pangeran Zhouqi pun mengancam akan menghabisi Baishi. Namun dengan mengejutkan, Pangeran melesatkan pedangnya kepada Gou. Dan saat akan dihabisi, tiba-tiba raksasa berhasil menyelamatkan mereka berdua. Gou dan Baishi pun dengan segera pergi keluar dari tambang. Namun pangeran dan pasukannya terus mengejar mereka. Dan raksasa pun menghadangnya meski keadaannya sudah terluka parah. Dan akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari tambang. Namun raksasa semakin lemah karena terluka parah hingga akhirnya dia tak bisa bertahan lagi. Pangeran dan prajuritnya pun muncul mengepung mereka berdua. Dan tak berselang lama, Guimu dan Senjing pun muncul. Gou tak mampu menandingi kesaktian Guimu, dia kalah dan tak berdaya. Guimu semakin brutal menghajar Gou, dan saat akan dihabisi, tiba-tiba muncul seorang pendekar dengan kekuatan setara dewa.